Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat sore teman-teman. Mohon izin Bapak atau Ibu dosen yang kami hormati, kami dari kelompok 1 Biodas 16 akan mempresentasikan tentang resensi film yang berjudul Southern African Wildlife: A Battle of Every Drop of Water. Baik, untuk selanjutnya yaitu anggota kelompok 1 Biodas 16 ada Hanum Hasnah Humaira, lalu ada Harina Najwa Sofia Azhara, ada Iva Akliana Setiawan, lalu Ilvana Vistas Wibowo, lalu ada Irfan Merdiansyah, ada Joshua Peterson Alexra, ada Muhammad Devandra Effendi, ada Mohyan Nadia Mdiah, lalu Muhammad Amirul Hakim, lalu Muhammad Aska Mahendra. Baik, cukup sekian untuk perkenalan anggota kelompok 1. Silahkan dilanjutkan. Baik, saya Iva Akliana Setiawan dengan NIM 146251 Prodi Akupunktur. Di sini saya akan menjelaskan tentang sinopsis dari film yang telah kami tonton. Air adalah nyawa bagi semua hewan di Afrika. Di tempat berair seperti sungai dan rawa, hewan seperti gajah, dia minum sangat banyak dan menggunakan belalainya untuk mandi. Kemudian ada kuda Nil yang harus selalu berendam di air di saat siang hari karena kulit kuda Nil mudah kering. Kemudian yang kedua, di tempat yang kering seperti savana. Saat musim kemarau, semua hewan seperti zebra, jerapah, dan badak harus berjalan sangat jauh dan berkumpul di lubang air yang tersisa. Kemudian gajah itu sering mendominasi dan memaksa hewan-hewan lain itu untuk menunggu giliran. Di gurun, beberapa serangga dan reptil bertahan hidup hanya dengan tetesan embun atau kabut yang muncul di pagi hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lena Wibowo dengan NIM 14625124 dengan prodi Aquaculture. Di sini saya akan menjelaskan universalitas. Nah, prinsip universalitas dalam biologi menunjukkan adanya kebutuhan atau proses dasar yang sama pada semua makhluk hidup, meskipun bentuk luarnya itu berbeda. Nah, dalam video ini, di sini universalitas ini menjadi dua bagian yang jelas. Yang pertama, ada kebutuhan air yang universalitas. Nah, di sini memiliki dua poin, yaitu yang pertama, setiap hewan yang ditampilkan, mulai dari gajah, kuda nil, badak, hingga impala dan burung, semua membutuhkan air yang untuk bertahan hidup. Nah, air ini adalah sumber kehidupan yang fungsinya sama untuk minum, mendinginkan diri, habis itu atau membersihkan badannya ataupun makanan. Nah, yang kedua di sini ada meskipun gajah minum 100 liter per hari dan tokek gurun hanya mengumpulkan embun, kebutuhan dasar akan molekul air 2 H2O adalah sama dan mutlak bagi semua. Untuk yang kedua yaitu perilaku dasar untuk kelangsungan hidupnya. Nah, di sini juga memiliki dua poin. Yang pertama adalah semua hewan menunjukkan perilaku universal seperti mencari makanan, mencari tempat perlindungan, dan reproduksi. Untuk poin yang kedua yaitu contoh di sini, singa dan anjing liar di Afrika sama-sama berburu untuk mendapatkan energi, dan kuda Nil serta badak sama-sama berusaha membandingkan diri untuk menjaga homosintesis. Nah, meskipun caranya berbeda, tetapi mereka tetap sama. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan prinsip kontinuitas atau kesinambungan, yaitu menekankan pada bagaimana kehidupan dipertahankan dari generasi ke generasi dan bagaimana spesies dapat melestarikan dirinya meskipun ada tantangan di lingkungan sekitarnya. Jadi prinsip kontinuitas ini dibagi menjadi dua. Oke, yang pertama itu ada pewarisan genetik dan reproduksi atau kelangsungan hidup jangka pendek dan generasi ke generasi, yaitu fokus pada aksi langsung seperti induk menjaga anaknya dan proses biologis atau reproduksi yang memastikan gen diteruskan dan untuk menjamin kelangsungan hidup spesies di waktu sekarang. Yang kedua itu ada adaptasi dan seleksi alam atau kelangsungan hidup jangka panjang atau evolusi. Fokus pada perubahan perilaku, contohnya gajah gurun mendeteksi air dan fisiologis atau bertahan tanpa minum, yang divalidasi oleh seleksi alam, memastikan spesies mampu beradaptasi dan tetap relevan di lingkungan yang berubah seiring waktu, atau tetap mampu bertahan hidup di lingkungan yang ekstrim. Di sini perkenalkan, nama saya Hanum Hasnah Humaira dengan NIM 14625121. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar biologi, lebih tepatnya di evolusi. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang evolusi adalah perubahan sifat dalam populasi dan generasi. Ini terjadi melalui 4 langkah utama. Yang pertama ada variasi, yang kedua adalah seleksi alam, yang ketiga ada pewarisan sifat-sifat, lalu ada yang keempat itu ada spesiasi. Yang pertama itu adalah variasi, semua makhluk hidup dapat hidup dalam suatu jenis atau spesies yang tidak sama spesiesnya atau disebut juga dengan berbeda genetik. Lalu untuk yang kedua adalah seleksi alam, lingkungan atau cuaca, predator dan makanan memilih individu yang paling cocok untuk bertahan hidup dalam
populasinya. Yang ketiga adalah pewarisan sifat. Pewarisan sifat itu terutama adalah sifat-sifat unggul yang bisa dibilang menang, diwariskan sehingga sifat itu makin banyak di populasi. Yang terakhir adalah spesiasi. Setelah jutaan tahun, perbedaan kecil itu menumpuk dan populasi yang terpisah menjadi sangat berbeda sehingga mereka tidak bisa kawin dan tercipta spesies baru. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Harina Jo Sofia Azahra dengan NIM 146251122. Di sini saya akan membacakan prinsip dasar biologi. Nah, prinsip dasar biologi yang diversitas adalah semua variasi kehidupan yang kita lihat dari bakteri, jamur, sampai manusia. Bukti kekerabatan, semua makhluk hidup, meskipun berkat berbeda, punya kode genetik yang sama, DNA, ini membuktikan bahwa kita semua berasal dari satu nenek moyang yang sama, jauh di masa lalu. Kita semua sepupu jauh. Adaptasi diversitas ini menunjukkan bahwa setiap makhluk hidup sudah dikastomis, disesuaikan dengan lingkungan. Jerapah punya leher yang panjang, meraih daun tinggi, ikan mempunyai insang untuk bernafas di air. Baik, selanjutnya dengan saya Irfan Mediansah dengan NIM 146251125 dari Prodi Aquaculture. Di sini saya akan menjelaskan mengenai homeostatis, yaitu prinsip dasar biologi. Video tersebut mengabarkan bagaimana berbagai spesies satwa liar seperti gajah, kuda nil, singa, jerapah, dan burung berjuang untuk mempertahankan keseimbangan internal ataupun homeostatis. Mereka dalam menghadapi fluktuasi ketersediaan air musiman. Mereka bergantung pada banjir musiman, mata air tersembunyi, dan kabut pagi untuk memenuhi kebutuhan air mereka dan menjaga fungsi tubuh mereka agar tetap stabil dan tidak terdehidrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Muhammad Irfan Rabani dari Fakultas Perikanan dan Kelautan, Kelas Studi Aquaculture dengan NIM 146251127. Di sini saya akan menjelaskan prinsip interaksi dari resensi film, yaitu di videonya menjelaskan menyoroti interaksi kompleks antara satwa liar dan lingkungannya. Ketersediaan air mempengaruhi dinamika ekosistem secara keseluruhan. Bersaing untuk mendapatkan sumber air antar spesies yang penting. Contohnya bagaimana hewan-hewan besar seperti gajah dan kuda nil memanfaatkan sumber air dan bagaimana hewan lain bergantung pada sumber air yang sama. Baik, di sini saya akan menceritakan tentang kualitas isi video tersebut. Nah, video ini menceritakan perjuangan hewan-hewan di Afrika Selatan untuk mendapatkan air, serta menunjukkan betapa pentingnya air sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Video ini juga memberikan gambaran tentang kerasnya kehidupan di alam liar. Nah, untuk itu isi video ini bersifat edukatif dan mampu menginspirasi penonton untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Namun, video ini memiliki kekurangan, yaitu kekurangannya terletak pada penjelasan ilmiah yang kurang mendalam karena video ini lebih fokus pada alur cerita dan tampilan gambar daripada data atau informasi yang detail. Baik, terima kasih. Untuk kualitas gambar dalam video sendiri terlihat jernih dan indah. Pemandangan alam di Afrika seperti padang rumput, sungai yang mengering, dan hewan liar membuat video ini enak dilihat. Warna dan pencahayaannya juga bagus, sehingga penonton bisa merasakan keindahan alamnya. Namun ada beberapa bagian gambar yang terlihat agak buram atau goyah, karena pengambilan gambar di alam liar itu memang sulit. Misalnya karena faktor seperti cuaca, jarak yang terlalu jauh, atau hewan yang bergerak terlalu cepat. Oke, untuk kelebihan dari video ini yaitu memiliki sinematografi yang spektakuler sehingga kita dibawa masuk ke dalam lingkungan yang kasar di benua Afrika, terutama di Afrika Selatan, yang mana di video ini memang menceritakan sebuah perjuangan untuk mendapatkan setetes air untuk demi melanjutkan survival di kawasan yang sangat berbahaya. Jadi memang saya mengapresiasi kelebihan video ini yang sangat bagus, mantap, dan keren. Oke, jadi kekurangan dari video tersebut yaitu mungkin durasinya yang terlalu lama, sekitar 50 menit, hampir 50 menit, dan membosankan, terus membuat penonton kurang fokus. Video juga mencangkup terlalu banyak lokasi, mungkin ada Victoria Falls, Okavango, Namib, sehingga membuat pembahasan setiap tema atau hewan itu kurang mendalam. Yang ketiga mungkin tempo yang lambat sebagai dokumenter alam, aksi dan alur narasi yang lambat untuk penonton yang ingin mencari konten yang cepat.